Ada nur di situ, ya kan? Ini yang apa? Makanya Waqi' gurunya Imam Syafi'i, syaqautu 'anil Waqi' katakan min su'il hifzi fa arsyadani an tarkil ma'as fa'lam annal ilmu nur wa nurullah la yadias. Cahaya Allah itu tidak akan pernah masuk kepada orang yang maksiat. Jadi hati-hati pesantren ini. Kalau mau buka pesantren itu betul-betullah dia memahami sesuatu pekerjaan harus kita miliki ilmu. Jangan separuh-separuh. Kalau mau jadi pesantren itu dia pengelolanya langsung. Itu genggam Jibril itu. Masya Allah. Mau ku genggam ini katanya. Apa kata Nabi Muhammad? Itu umatku. Mereka belum tahu. Kan begitu. Lalu Jibril, kalau kau genggam mati semua, lalu aku tinggal sendiri, lalu siapa? Ya mau didakwahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Oh di sana. Ketahuan. Berarti dari Tapsel tapi yang bagian pesisirnya itu apa tuh? Itu kalau nggak salah Bata, bukan Bata juga sih. Pesisir kan? Benar. Angola. Bukan. Angola. Kamu saya turunkan. Si Bolga ya Angola bukan. Angola itu Tapsel sana. Tadi dibilang Tapsel pesisir sana bukan. Gimana di awalin? Ada berantem ya harusnya. Ya bertemu kembali dengan saya Zen di sini dan juga Yan Juna. Sore ini khusus kita berbincang ya terkait dengan siar Jumat ya. Karena Jumat. hari ini hari Jumat. Tanggal 18 ya. Oktober 2024. Berapa Hijriah sih ini? Nah, itu dia. Rabiul Akhir ya. Ya, tanggalnya nanti kita coba telisik lagi tanggal berapa ya. Tapi yang jelas hari ini sebagaimana biasa kita ngikutin kegiatan diskusi ini adalah dalam rangka mengangkat tema-tema khusus yang dirasa penting bagi masyarakat ya. Dan karena memang Naira Studio Podcasting punya orientir untuk kemudian mengenalkan ya, memberikan informasi dan mengedukasi seluruh masyarakat terkait tema-tema yang hangat yang dia bahas dengan juga narasumber yang bukan kaleng-kaleng ya. Pokoknya narasumber yang berkompeten ya. Ya, sore hari ini kita kasih judul temanya adalah apa itu judulnya? Ya, peran kontroversi dan relevansi pesantren. Banyak kali ya huruf R-nya ya. S-nya juga. Bersama Ustadz kita ada Ustadz Dr. Haji Hasnan Syarif Panggabean MPD, Master of Pendidikan. Ya, doktor. Beliau orang pendidikan loh. Ya, doktor. Ya, insya Allah ilmu beliau nanti bisa ditularkan di sini ya. Bukan virus aja bisa ditularkan melalui batuk, tapi juga ilmu ya. Ilmu juga bisa ditularkan. Nah, bagaimana profil beliau mungkin akan diulas langsung oleh podcaster kita Yan Juna, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, Ustaz Dr. Hasnan Hasarip Panggabean MPD. Ya. Beliau selain biasa mengisi Ustadz ya, mengisi kajian-kajian pengajian di masjid-masjid ya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Juga adalah founder dari travel agent umroh dan haji. Haji dan umroh ya. Haji dan umroh ya? Iya, haji dan umroh. Haji dulu baru umroh. Haji dulu baru umroh. Iya. Atau umroh? Lazimnya begitu. Penyebutannya sih begitu ya. Iya. Tapi kalau ngelihat dari nama beliau dengan namanya jurnal, nama travel agentnya. Nama travelnya dengan jurnal ya. Ya kalau lihat dari marga Ustadz ini kayaknya dari Siboga ya saja. Siboga kalau Panggabean memang dari Siboga, ada juga dari Panggabean. Maksudnya enggak selalu. Atau kita perlu berantem dulu untuk menjelaskan masalah ini. Atau kita tanya aja sama Ustadz, dari mana asalnya Ustadz? Saya asal dari Sibolga, lahir di Sibolga, besar di Barus, anak muda di luar negeri. Wow, masya Allah. Dapat jodohnya di mana? Jodohnya di Arab. Di Arab ya. Masya Allah. Arab mana nih? Arab Yaman, masya Allah. Memang kalau tampang-tampang sendiri cocoknya jadi bupati gitu ya, jadi wakil bupati gitu ya. Betul. Atau kita tanya. Pernah nyalon nggak Ustaz? Pernah nyalon ya. Oh, masya Allah. Mohon maaf Ustaz, itu bukan kesengajaan tapi intel rawa-rawa kami ngasih tahu tadi katanya begitu. Oh begitu. Wow, keren. Luar biasa ya. Oh, DPR RI.
Oh. Tapi semangatnya tetap masih ada ya. Ustaz, Masya bisa lebih Allah. dekat aja lagi. Ya. Ya, begitu. Memang tipe-tipe pejabat tuh duduknya agak menjauh mikrofon. Mungkin Nyaman kita- ya, kita nyaman. Kemarin Jangan sampai dimatikan loh Ya. mikrofon. kemarin kita undang mantan wali kota Medan kan juga sama kan, kita pelajari gestur badannya seperti apa, nggak ngerti. Bahaya, kita. bahaya. Bercanda Bahaya Ustaz ya. nanti, ya. Jangan diajak serius. Ya. Ya. Ya, sekarang aktivitasnya apa nih Ustaz? Kalau boleh tahu kegiatan Selain sekarang. tadi dua hal yang tadi sudah saya sebutkan. Iya, karena sesuai kondisi kita. Hmm. Sikit-sikit aja. Kenalin aja. Oh, fokus. Haji, gitu. Baik. Selagi di sini kita diperlukan belajar ya kan, mama, bapak-bapak, Iya. ya subuh kan gitu. Betul. Padahal kalau misalnya tadi tanya begitu jawabnya gini aja Ustaz. Saya di sini hadir ya salah satunya ngisi podcast dari podcast gitu. Ya, Ustaz, berkaitan dengan tema yang kita bahas hari ini adalah peran kontroversi dan relevansi pesantren. Panjang ya kaitannya. Ada pernah bersinggungan langsung atau misalnya Ustaz pernah nyantri atau gimana nih ceritanya? Mungkin bisa dikasih tahu ke sahabat podcaster luar sana mungkin untuk tambah-tambahan informasi kita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang santri, ini kan tanggal 22 ini Betul. ada hari Iya, Hari santri, iya, betul, iya, Ustaz. iya, mendatang. Ini sangat cocok kita memberi suatu pembelajaran. Jadi santri ini memang saya berada pada posisi ini. Kira-kira saya pernah kepala itu di santri, itu sanawiyannya 6 tahun, di aliyahnya ada 6 Oh, tahun. kepala pesantren. Pesantren, ya, Kausar Jalan Pelajar. Oke. Pernah lihat saya kayaknya tulisan Al-Kausar itu. Oke. Kan? Nah, itulah. Oh, jalan pelajar Yang di depan pelajar- SMA. Pelajar Timur ya, Ustaz, kan? Pelajar Timur. Betul ya? Iya, Oke. yang sebelah kanan, kanan. Tahu. Saya Bangunan lama ya Ustaz ya? betul. Saya dulu tahun 75, 79 tambah dari Ismailia, Alusia, Oh. dari Unipa. Oke. Ini alumni Unipan ya. Harus nonton. Harus nonton ya. Dan harus subscribe. Juga di follow. Lanjut Ustaz, silakan. Jadi dikirimlah ke Kairo, Al-Azhar. Dari sana barulah ke Madinah, Oke. Saudi Arabia. Pembelajaran itulah yang berangkat sampai sekarang. Oh. Lalu podcast ini undang saya. Masya Masya Allah, Allah. Di daftar apanya, daftar maudu'nya itu cocok pesantren. Pesantren itu kan bahasa kita. Iya. Kalau Kalau bahasa bahasa Islamnya ma'had. Ma'had ya. Mahad. Iya, ma'had. Iya. Isi makan dia. Iya. Artinya kalau asal katanya ahdun, Hmm? janji. Janji. Jadi kalau ma'had artinya guru berjanji, Iya. siswa berjanji. Nah, kalau di luar negeri ya sama juga aktivitasnya sama seperti yang ada di Indonesia ya. Oh, beda. Polanya kali sedikit, beda ya? Polanya beda sedikit. Kalau di sana? Kalau di sana seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Iya. Jadi pesantren ini menengok apanya iklimnya. Kalau di Indonesia ini pesantrennya kan agak berbeda. Iya. Kalau Rasulullah itu dulu membuat pesantren itu ma'had itu, umpamanya kalau fikih saja. Iya. Kalau tauhid saja, ya kan. Sehingga kalau orang selesai dari situ betul-betul Expert fikih ya di situ ya. hadisnya. Sementara kita di sini bedanya itu adalah kalau dia tamat nanti langsung pikirannya mau ke usul atau ke Iya, IPA atau betul, kemana betul. gitu. Ke ilmu-ilmu terapan ya. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tengok sejarah pesantren ini kan punya bobot waktu kita merdeka dulu. Sehingga segala sesuatunya dimainkan peran itu. Oh. Supaya kita mempunyai peran untuk memerdekakan bangsa. Iya, betul. Semangatnya seperti itu Ustaz ya. Semangatnya seperti itu. Betul. Karena kalau tidak ada jiwa jihad di situ, saya rasa agak sulit Bang Buruncing mengalahkan. Betul. Jadi kalau Ya. Allah katakan di situ sama kayak Nabi Musa, ketika di depan Tongkat. laut, di belakang musuh, umatnya kan bertanya, Betul. "Ya Musa ini gimana? Iya, betul. Lalu Musa, Rabbi saya dini, Insya Allah Tuhan akan memberi petunjuk kepadaku. Jadi nggak ada kekuatan. Betul. Iya. Lalu suruh Allah kumpulkan tongkat itu terbelah. Begitu juga Nabi Ibrahim, waktu dia terbakar, Betul. malaikat Jibril datang. Iya. Mau kau matikan ini campur apa Namrus? Kata Nabi Ibrahim, apa katanya itu hasbunallah
wa ni'mal wakil. Cukup Allah tempat aku berlindung. Jadi nggak usah kau bantu aku, kata sama mereka. Betul. Coba lihat itu. Jadi kita begitu. Jadi pesantren ini sangat lekat sekali dia kepada nilai-nilai tauhid itu. Dan punya peranan besar ya terhadap kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jelas. Karena di pesantren itu ada dua yang muncul nanti. Pertama akhlak. Iya. Kedua adab. Oke. Oh, itu beda ya akhlak sama adab ya? Beda. Akhlak itu dia muncul inner beauty. Ketika seseorang mengamalkan ibadah itu muncul dari badannya. Iya. Refleksinya ya. Dia merasa lezat melaksanakan ibadah itu. Maka muncul akhlak. Sedangkan adab itu muncul karena pendidikan. Iya, betul. Jadi beda itu. Makanya Rasul, aku diutus di utamima Karim akhlak. Betul. Jadi akhlak itu jauh lebih tinggi daripada adab. Betul. Begitu. Baik, Ustaz. Ini paham. menarik sekali pembahasan kita tentang menarik, pesantren ya. Nah, kalau kita melihat kondisi saat ini, sebetulnya menurut Ustaz perkembangan dunia santri dan pesantren sendiri sebagai rumah besar yang memproduksi para santri kan. Perkembangannya menurut pengamatan Ustaz sekarang di Indonesia khususnya seperti apa? Tentunya kehidupan ini gelombangnya itu kan frekuensinya turun naik kan begitu, dan itu nggak perlu tergantung kepada oknumnya. Bagaimana dia memanagenya. Sesuatu pekerjaan harus dimiliki amdalnya, artinya dipahami apa yang mau dikerjakan. Kalau satu pesantren, dia itu harus memiliki ulamanya. Oke. Kemudian ada masjid di dalam, kemudian ada tempat pembelajaran. Iya. Hal yang demikian ini jarang ini memiliki sempurna. Kesempurnaan itu ya. Kesempurnaan itu kita nggak bisa larang dia kan gitu. Orang ada niatnya. Contohnya seperti Mustafa itu kan sudah memang diakui dunia kan begitu. Apalagi lokasinya yang begitu luas. Kemudian Syekh Mustashfanya pun ada dulu ya kan. Masjidnya pun ada dan ilmu pengetahuannya pun lengkap dari maka dia itu belajarnya, maka dibuatnya lah pesantren kan begitu. Iya betul. Nah kadang-kadang orang terpikir dia dilihatnya itu ada agama di situ dia pun selera, sementara ilmu dia nggak cukup. Betul. Tapi semangatnya ada. Keinginan ada ya. Nah, keinginannya ada. Dibuatnya lah pesantren. Ternyata amdalnya itu nggak terpenuhi kan gitu. Tapi disetujui dan diperbolehkan. Ya boleh-boleh saja. Secara administrasi sah-sah saja. Masyarakat menilainya. Kalau nanti dilihat masyarakat tidak sesuai lagu sama gendangnya kan ditinggalkan orang. Betul. Kan lagu sama gendang tuh gini. Dia minta lagu Melayu, dipukulnya gendang Batak. Baling. Nggak ketemu ya. Nggak ketemu. Karena memang sempat ada kepikiran juga kalau mikir dulu ya pesantren pasti besar, luas. Sekarang ya nggak besar, rumah juga bisa dibuat untuk sekian are bisa jadi pesantren. Maka ambil nilai positifnya. Apa nilai positifnya? Bahwa rakyat kita ini yang berkaitan kepada pesantren ini semangatnya itu menggebu-gebu kan begitu. Atau apakah ada nilai bisnis juga di dalamnya itu? Tentu. Itu nomor sekian lah. Tentu kita nggak bisa pungkiri di mana hidup ini nggak ada bisnis. Betul. Kan? Betul. Sedangkan Rasulullah saja, Allah saja mengingatkan kita dalam Al-Quran. Coba lihat, perhatikan baik-baik. Li ilafi Quraisyin, ilafihim, rihlatas sita'i was-saif. Coba kamu lihat itu orang kafir Quraisy itu kata Allah, lembut dia menegur kita. Orang itu kebiasaannya kalau musim panas ke Yaman. Betul. Kalau musim dingin dia ke Irak, ke Syria, ke Sam kan begitu. Apa yang dibawa? Bisnis. Betul. Tetapi jangan lupa kata Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Sembah aku di masjid ini, maksudnya di Ka'bah. Kalau kita ya di masjid sini. Kalau itu kita lakukan, alladzi at'amuhum min ju'. Aku akan kenyangkan kamu kata Allah. Kemudian aku beri keamanan. Jadi berarti kita mengolah bisnis itu seperti kawan kita ini, ya kan? Belum lagi duduk saya dia udah bisnis. Iya. Wah itu paten. Penjual. Berarti penjual, ya kan?
Langsung ada stempel. Langsung ada stempel. Ya, kan? Saya apa itu? Konek kali itu kalau ada kawan kayak gitu. Tapi kalau nampak saya kawan tidur, sama kayak apa Imam Ghazali, ra'aitul kuful ma insalal yatub fa ilam salalam yatub. Apa artinya? Aku lihat air yang mengalir bisa diminum. Tapi aku lihat air yang berhenti nggak bisa diminum. Artinya manusia yang malas-malas nggak mau bekerja itu nggak produktif ya? Ya nggak produktif, nggak bisa dimandikan. Jadi ini kayak air mengalir, air mengenil, ya kan bisa diminum. Betul. Bisa ada magnetnya itu Ustaz. Iya. Jadi langsung itu dia. Besi sama magnet langsung glek gitu. Iya. Baut ketemu sama murni. Ya, baik. Nah, bicara tentang pesantren lagi nih Ustaz. Siap. Ini ada istilah modern. Nah, bedanya dengan yang konvensional atau tradisional itu apa Ustaz? Modern itu begini. Kalau menurut yang saya alami selama ini, itu kan universitas-universitas yang ada di tempat kita ini, mereka membidik anak-anak yang tamat pesantren itu pada rata-rata Al-Quran hafal. Betul. Jadi kalau hafal Al-Quran itu biasanya muridnya enak diajak belajar, kan gitu. Betul. Tetapi kalau kita bikin nanti pesantren seperti yang ada asal muasalnya seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, nggak jalan. Maka dikombinasikan, artinya ada umum, ada khusus tadi ya, ilmu fikih. Ya, jadi dia bisa jadi dokter, tetapi ilmu agamanya ada. Lokalnya ada ya. Jadi kan orang tuanya kan gini, Ustadz, nanti kalau tamat dari sini bisa ke USU, bisa ke sana, bisa ke BIMED, kan begitu dia. Jarang itu dia bertanya. Bisa jadi ulama nggak? Ya, makanya. Pesantren Sumatera Utara, menurut saya ya, saya berapa kali ke Jawa itu, supaya kepada pesantren itu beda. Di Surabaya itu ada nama pesantren Al-Kaf itu, kita jalan murid itu lagi mandi, berhenti dia itu, saking sopannya sama kita, ya kan? Dia hanya belajar tauhid, fikih, hadis, nahwu sharaf, itu aja. Yang lain tidak, betul. Kan begitu. Maka kalau dia selesai itu, betul-betul dia miliki ilmu agama itu. Dan itu sebenarnya seperti itu. Sebenarnya seperti itu, kan begitu. Adapun ilmu umum yang dapat dia, pergilah dia keluar menyamakan diri, kan begitu. Beradaptasi. Seperti saya dulu di Semelia. Kami itu kan punya pedanka sendiri dulu. Jadi belajar kitab kuning terus. Nah kalau ketika saya mau aliyah, saya sekolah ke Jalan Pancing. Berarti dapat 2 ijazah sih di sini. Jadi dapat 2 ijazah, kan begitu. Nah, akibat perubahan iklim di Indonesia ini, kan itu kan uangnya kan banyak itu. Disatukan aja jadi satu di pesantren itu. Sebetulnya tren itu karena memang permintaan dari orang tua atau memang iklim ya? Iklim membuatnya. Kan gitu. Suasana membuatnya. Makanya kawaid fikih kan bicara itu al-adatu muhakkamah. Kebiasaan itu jadi hukum ya. Kan begitu. Jadi di tempat kita ini begitu. Jadi, baik Ustaz. Bisa kita tangkap lah dari penjelasan tadi. Tapi yang menjadi persoalan bagi kita sebenarnya kan nggak sedikit juga orang tua yang berpikir bagaimana kemudian dia berharap bahwa ketika anaknya dia titip ke pesantren itu outputnya nanti memberikan satu impact yang positif bagi keluarga dan lingkungannya. Jelas. Gitu kan. Tapi di sisi lain tetap ada di pikiran orang tua bahwa ini anak harus kerja, harus sukses, tapi punya pattern-pattern yang memang mengatur dia tentang adab-adab tadi. Kesannya ketemu nggak sih sebetulnya 2 kutub ini yang tadi coba dikolaborasikan dengan konsep yang dibuat oleh pemerintah, katakan seperti ini saat itu. Jadi begini. Pernah Ustadz Abdul Somad, saya dengar dalam pidatonya itu, singgah dia di Al-Azhar, kemudian ketemu sama rektor. Apa kata rektor Al-Azhar itu? Gak pernah nampak saya tamat orang yang hafal Al-Quran jadi tukang cuci piring. Paham kan? Pernah ditampaknya. Gak pernah nampak saya hafal Al-Quran, hafiz dia menjadi tukang cuci piring katanya. Dia tetap di atas. Tapi kalau doktor di Kairo ini, kata dia,
kan banyak dokter Iya, itu, iya. ya kan? Tapi dokternya bukan dokter Islam. Iya. Yang tukang semir sepatu pun ada. Iya. Kan gitu. Tapi yang hafal Al-Quran tak ada itu. Dia tetap yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Derajatnya tetap menjadi imam, kan begitu. Iya. Mendapat posisi yang menjadi lebih ya. posisi yang lebih. Tapi Baik. kan orang tua sekarang nggak itu juga Ustaz. Lama-lama terjadi pergeseran. Nggak itu juga jadi kebanggaan orang tua sehingga kemudian udah anakku pesantren. Saya ada lihat di satu wilayah di perbatasan Sumatera Aceh nih, yang dimana orang tuanya memang awal-awalnya nganggap Ini case ada case kemudian masuk pesantren, kemudian nanti setelah tamat dia jadi imam lah pasti di tarawih kalau misalnya pas bulan suci Ramadan. Iya. Tapi lambat laun kemudian masyarakat melihat ini bukan kerja gitu loh. Orang akhirnya berasumsi ini bukan kerja, sehingga akhirnya kecenderungan orang untuk menyekolahkan anak ke pesantren itu nggak jadi semangat yang seperti dulu lagi gitu. Nah ini gimana Ustaz kira-kira? Makanya ini podcast kita ini memberi sinar kepada masyarakat kita. Iya. Dia harus memahami apa kejadian Imam Syafi'i sama Imam Malik. Kata Imam Malik, kita rezeki itu udah dijamin Allah. Jadi nggak perlu kerja sibuk-sibuk. Aku duduk-duduk saja di sini. Rezeki bisa datang. Tiba-tiba dia ngasih rambutan gitu ya. Ya kan, datang Imam Syafi'i kan beda pendapat. Ya. Kata Imam Syafi'i nggak kerja lah tuan, supaya dapat diketawainya. Tiba-tiba Imam Syafi'i kan murid, pikirlah dia membersihkan anggur orang, lalu dapatlah dia gaji, Ujrohnya ya, ujroh 30 dinar, ya kan, dan 2 karung anggur, sampai dia ya Abu ya, ini sama anta 15 sama saya 15, 1 karung ini, dia ketawa kakak. Oh guru mengetahui saya ya, kan udah saya bilang, saya duduk-duduk aja rezeki datang, kan begitu. Artinya kalau kita memang bolehlah seperti itu, tapi jangan sekelek kali, karena rezeki itu Allah, kan begitu. Betul. Nah kalau seandainya ini ada apa ya, ada gambaran, ada anaknya 3, 1 bilang film. 1 berbisnis, 1 ulama di pesantren, kan gitu. Tiba-tiba meninggal salah seorang orang tuanya, diserahkan sama bintang film itu, nggak jalan, nggak nyambung, diserahkan kepada kontraktor itu, nggak nyambung. Akhirnya anaknya yang di pesantren tadi itulah yang menyelesaikan permasalahan fardu kifayahnya. Sekarang saya tanya, Anda hidup lama atau sebentar? Iya, betul. Akhirat itu, jadi ini yang mau kita tanamkan. Masya Allah. Ini yang mau kita tanamkan sama masyarakat, bahwa menuntut ilmu agama itu tidak ada tutup permasalahan rezeki. Contoh, saya dulu di Ismailia itu kan di rumah anak yatim itu. Bisa belajar, pulang ke sini jadi guru dulu. Tiba-tiba saya menjadi jual ini, jual itu, ada rezeki. Ada jalannya ya. Iya, tapi jangan pula ustaz ya kan. Jadi pintu ke pintu, dia begini-gini, itu yang nggak suka kita. Saya pernah dulu jual ikan asin, jual kelapa, jual segalanya. Iya. Ya kan? Channel tuh makin banyak malah Ustaz ya. Networking sama ya. kayak samping saya ini kan Yamaha. Anda aja deh Ustaz nomor itu. Ya kan? Iya. Itu. Kemana-mana mas tempel. Kalau dia umpamanya merasa ustad, terus dia nggak mau lagi kayak gitu, ini yang keliru. Iya betul. Kan gitu. Siapa bilang siapa dulu saya tahu menjadi pemilik founder dari ya kan? Travel Umroh 35 tahun saya sudah main di apa ini, ya kan? Travel agent di ya. travel agent ini kan begitu. Siapa sangka? Iya. Kalau saya dulu mengajar waktu di pesantren, mungkin bumi langit. Ya nggak terbayang Ustaz ya. Nggak terbayang. Iya. Kok Ya mana kan? ini arahnya? Boleh bercanda sedikit ini ya? Boleh silakan Ustaz. Ada istilah Padang, tembak lantai kena hidung. Kau paham itu? Tembak lantai kena hidung. Maksudnya ini hanya sekedar bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena di sini banyak nilai-nilai yang mendekatkan diri, yang membantu itu, kan begitu. Di sisi lain Allah berikan. Saya bangun sekolah tahfiz Quran, ada aja yang membantu. Nah nilai-nilai itu yang kita nggak tahu, itu rahasia Allah. Betul. Jadi jangan langsung diputuskan, anakku nanti kalau anakku jadi gini. Ternyata, ya kan, anak dia yang kontraktor tadi itu
Tidak bisa apa-apa. Iya. Saya bukan mengecilkan ya. Tidak Emang itu mengecilkan. lazim Tapi dan dari- banyak terjadi situ. Iya, dari pelaksanaan fardu kifayah justru nggak bisa melakukan apa-apa. Dia Ya? melakukan apa-apa dan nggak paham dia. Iya. Kan begitu. Baik. Akhirnya anaknya yang di pesantren itulah sesuai dengan judul kita ini yang menjadi penyelesaian permasalahan. Itu tadi ya peranan dari pesantren tadi ya. Betul. Baik, Ustaz. Kita mau bergeser sedikit ke pertanyaan di Instagram kita. Kita hari ini live-nya di Facebook ya? Hari ini sepertinya di Facebook ya. Oke. Jangan lupa untuk terus memfollow dan mensubscribe, kita punya banyak sosial media ya. Ya, ini pertanyaan pertama Ustaz. Ustaz, kenapa santri kalau ngelanggar biasanya kepalanya dibotakin katanya Nah, begitu? itu betul tuh, masih ada tuh. Itu bukan bullying sebenarnya tidak menjadi fokus itu. Itu hanya bagian seseorang aja. itu. Tradisi lokal ya. Lokal saja. Untuk pendisiplinan kali ya. Untuk pendisiplinan. Contoh kalau saya umpamanya di sekolah dulu saya kasih topi lobe putih begitu. Saya bermakna bahwa kepalanya itu menjadi putih. Kenapa nggak hitam Ustadz kan begitu? Iya, betul, Jadi betul. Anda harus tunduk kepada saya memberi peraturan itu. Contohnya saya di Madinah dulu, saya pernah ditangkap gara-gara nengok foto emak saya. Oke. Kan Foto gitu, emak? emak saya kan rindu. Saya tengok foto itu, ternyata ada dari belakang musyrif. Langsung diambil, dikurangi mukafah saya. Artinya uang apa saya, uang bulanan saya. Hanya gara-gara itu. Melihat foto ibu. Karena kita rindu. Karena kita rindu. Jadi jangan negatif. Iya. Itu peraturan. Kan begitu. Begitu juga kita nengok TV nanti. Berarti Ustadz melanggar peraturan itu. Melanggar peraturan. Oh, begitu. Jadi jangan kita ini kawan nih sadis sekali begini. Ya kan? Setelah saya pulang, dia kasihnya lah semua itu album saya itu. Kembalikan lagi. Dikembalikan, baru nasihatinya. Anda kesini mau belajar, kami tahu kan begitu. Tahulah saya di situ arti kehidupan itu. Kan begitu. Jadi tidak mesti kita itu. Kalau sekarang malah nanti banyak bullying sana sini ya, pelanggaran bullying, sana iya. sini. Harus ada peraturan itu. Oke. Untuk mendisiplinkan Iya, al-haqqu bila nizam yaghlibul batil bin nizam. Itu Islam. Masya Jadi Allah. kalau yang benar itu harus ada aturannya. Baik, kita kembali ada ke lagi pertanyaan pertanyaan berikutnya. Silakan operator. Apakah ilmu di pesantren masih dibutuhkan di zaman modern? Katanya begitu. Pasti. Pasti ya. Absolutely, 100%. 100%. Kenapa? Karena semua yang kita miliki ini dia bersumber kepada ilmu tauhid tadi itu. Oke. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Coba lihat itu Allah. Ya kan? Sudah kuberikan sama Nabi Adam semua ilmu yang ada di dunia ini. Nah, cuma kita umat Islam tidak mencari. Berarti ilmu pesawat pun dulu sudah ada, kan begitu. Jadi berarti semua ilmu itu datang dari Allah. Sama kayak bahasa Indonesia yang kita mulai ini. Siapa yang menciptakan ini dulu? Coba dulu saya tengok dulu. Datang dia ke depan saya ini. Allah yang memberinya itu, kan begitu. Jadi ini pun apakah relevan pesantren memutuskan? Pasti. Pasti ya. Pasti. Karena di situ banyak nilai-nilai religius. Coba lihat ya. Bisa ini kan dipanjangkan kan? Bisa kali Ustaz. Malah ini agak makin memancing-mancing pertanyaan seru juga dah. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali keluar dari rumahnya sholat subuh. Di tengah jalan dia ketemu nenek-nenek, kakek-kakek umur 100 tahun. Bungkuk. Panjang kan? umur ya. Dia nggak berani dia melewatinya. Ya. Nggak berani dia melewatinya. Setelah nampak pintu Masjidil Haram, barulah Sayyidina Ali belok. Sementara Rasulullah ruku lama kali dia. Karena menunggu Sayyidina Ali untuk masbuk. Iya, betul. Kan begitu. Nah, selesai rakaat kedua kan salam. Iya. Sahabat bertanya, Kenapa kok lama kali gitu ya? kenapa lama kali yang pertama itu? Jibril memberitahu sama Nabi Muhammad bahwa Sayyidina Ali ada akhlak yang dimunculkannya. Allah tahu, maka Allah kasih hadiah. Seperti itu ditekan sama Jibril punggung Nabi Muhammad supaya jangan berdiri. Tercengang semua sahabat, kan begitu. Coba lihat itu. Jadi artinya itu kan ilmu-ilmu pesantren itu. Betul. Itulah yang saya katakan tadi, akhlak sama adab. Ya. Jadi kalau orang berakhlak itu pasti naik dia. Kalau pantun si bolganya, si tuhu namanya ikan leran gadang kepalonyo.
jatuh ke lubuk namanya intan sampai ke langit cahayanya. Jadi yang namanya intan walaupun jatuh dia ke bawah tetap bercahaya ke langit sana. Jadi begitu akhlak itu. Coba lihat, dia di bumi tapi Allah melihat dari langit dibalasnya kebaikan tadi itu. Jadi artinya pesantren ini adalah bersumber di situ nas Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amrayni lan tudillu idza tamassaktum bihima. Kitabullah wa sunnatu Rasulullah. Hanya dua itu, Al-Quran, Sunnah. Itu yang dibahas di pesantren itu. Tapi kalau melihat fenomena sekarang itu justru peranan pesantren malah sepertinya zaman saat ini ya. Gak tahu ini kaitannya sama pemerintah, boleh gak nyinggung-nyinggung itu kan? Dimana kegiatan-kegiatan juga jadinya ya seperti kita. Baik. Itu, menurut Ustaz bagaimana? Baik. Tadi kan harus saya katakan di tengah kita ngomong sesuatu pekerjaan harus kita miliki ilmu. Jangan separuh-separuh. Orang mau naik mobil, kita mau naik mobil padahal nggak pandai, nggak kompeten, dia baru seminggu belajar, dia mau ikut rally, meninggal kan begitu. Ini pun begitu. Kalau mau jadi pesantren itu dia pengelolanya langsung, kayak Syekh Mustafa itu yang di Purba Baru, dia langsung kan begitu. Dan ada masjidnya, ada lokasinya, kawasannya jelas ya. Nah, ini tidak dia yang punya, yang ngajar si Polan. Kan nggak matching dia, nggak nyambung dia. Dia harusnya dia di situ. Sama kayak saya lihat di Surabaya itu. Dia apanya maskotnya di situ. Sehingga pesantren itu walaupun dipelajari tauhid saja di situ, hidup dia. Ada nur di situ, ya kan? Ini yang apa? Makanya Waqi' gurunya Imam Syafi'i, syaqautu andil Waqi' katakan min su'il hizzi fa arsyadani an tarkil ma'as fa'lam annal ilmu nur wa nurullah la yadias. Cahaya Allah itu tidak akan pernah masuk kepada orang yang maksiat. Jadi hati-hati pesantren ini. Kalau mau buka pesantren itu betul-betul lah dia memahami amdal yang saya bilang tadi di awal tadi ya. Di awal tadi ya kan. Jadi jangan nanti dibuka dia. Ada yang bantu kan gitu. Sama yang terjadi sekarang nih kita tengok heboh. Ada di Jakarta tuh di mana itu ya kan? Tangerang ya kan? Belok dia ke kiri kan gitu. Tapi banyak juga kan juga enggak hanya yang kasus sekarang, yang sebelum-sebelumnya juga gitu kan. Kita lihat jadi ada perbedaan antara ajaran dan ya luaran dari yang biasa pada umumnya. Iya. Itu tanda-tanda dari bacaan-bacaannya, dari apanya, tata caranya, ya, jadi kita ngelihat sederhananya begini, dengan fakta-fakta yang kita lihat di televisi, apalagi kemarin salah satu pendiri pondok pesantren yang mirip kayak kawan kita ini. Iya. Ingat salah lagi kan namanya kan? Yang di daerah Jawa Barat itu kan? Iya. Mau bilang mau di penjara baru keluar kemarin. Katanya mirip Ustaz. Ingat siapa? Jadi gak usah sunam. Jadi itu membuat orang menjadi stigma negatif terhadap pola pesantren sendiri, bagaimana interaksi anak-anak di dalam ya, seperti yang kasus yang sekarang ini kan kebetulan panti asuhan sebenarnya, cuma konsepnya adalah kayak konsep pesantren gitu kan. Nah, ini gimana Ustaz menepis ini semua? Menepis itu begini. Di dalam Al-Quran Rasul kita itu ada 4 kali ditegur Allah. Yang Rasulullah juga ditegur sama Allah. Ditegur Allah, ya kan? Karena Rasul itu ana basyarum mithlukum yuha. Saya manusia biasa. Cuma saya wahyu. Apa yang ditegur? Ketika pamannya mau meninggal. Asyhadu an la ilaha illallah. Kupingnya memaksakan ketauhidan itu ya. Langsung turun ayat. Iya. Muhammad innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah itu mengisi petunjuk itu. Kan begitu. Jadi kenapa paman-paman kandungnya ada yang masuk Islam, ada yang di luar Islam. Kalaulah kita bercerita Nabi Muhammad sudah Nabi, maunya keluarganya semua baik-baik lah. Lalu kalau itu maunya baik-baik, kita, maunya kita, ya kan? Itu satu. Yang kedua, ingat baik-baik. Ketika Nabi Muhammad dilempar kakinya di Thaif, berdarah, Jibril kan datang.
ya Muhammad mau ku genggam ini. Ku hantam atau gimana Ya, orangnya gitu ya? seperti Laut Mati. Saya ada 2 kali ke Laut Mati. Itu genggam Jibril itu. Masya Allah. Mau ku genggam ini katanya. Apa kata Nabi Muhammad? Itu umatku. Mereka belum tahu. Kan begitu. Lalu Jibril, kalau kau genggam mati semua. Lalu aku tinggal sendiri. Lalu siapa? Ya mau didakwahi ya? Mau didakwahi. Iya. Dulu, ini kaki atau yang dilempar rompal giginya tuh? Itu di Uhud. Lain cerita. Itu di Uhud. Adalah beda cerita. Lain lagi itu 2 hijrah. Ya kan itu 2 hijrah. Kalau ini ketika Nabi Muhammad mau Mi'raj. Cerita tadi itu Isra Mi'raj. Betul. Dari situlah asal muasalnya Isra Mi'raj tadi itu.